Hai, apa kabar lur? Kali ini aku mau coba review film yang menurutku lumayan untuk menghibur waktu luang kalian. Film ini tuh berjudul The Big Doll House. Film ini tuh menceritakan tentang beberapa anggota perempuan yang ingin kabur dari penjara khusus wanita, karena mereka merasa kalau penjara itu sangat tidak berperi kemanusiaan. Film ini tuh berlatar belakang di Filipina. Di awal film terlihat seorang wanita bersama beberapa polisi. Dia adalah Collier. Dia lalu dibawa menuju penjara yang semua isinya adalah wanita. Tidak ada pria di sana, kecuali beberapa penjaga pintu masuk dan dokter. Sampai di sana, Collier melihat beberapa tahanan yang sedang membuat kerajinan tangan yang nantinya akan dijual. Sebelum masuk ke ruang tahanan, Collier dan beberapa kriminal lainnya dilucuti pakaiannya dan dicek ke ting-tingannya. Setelah itu, mereka harus diperiksa terlebih dahulu ke dokter. Barulah setelah itu mereka dimasukkan ke dalam sel masing-masing. Collier tampak kurang beruntung karena dimasukkan ke dalam sel yang berisi para berandalan penjara. Collier mencoba untuk tetap tenang dan tidak takut. Salah satu di antara mereka yang bernama Griar menyapanya dan memberikan tempat tidur untuknya. Griar memang seperti seorang bos di sana, namun bos sebenarnya adalah Bodin. Dia memang pendiam, tapi jika diusik, seorang Griar pun bahkan bukan tandingannya. Lalu seorang wanita bernama Verina mendekatinya sambil memegang kucing kesayangannya. Dia mengatakan untuk selalu waspada setiap malam, karena bisa saja sesuatu menimpanya. Dan benar saja, wanita yang bernama Farhat malam itu diam-diam mendekati Collier dan membakar rambutnya. Untungnya, Collier cepat terbangun dan membuat keributan. Akhirnya yang lain ikut terbangun. Namun Farhat berbohong kalau Collier adalah seorang mata-mata yang dikirim untuk mengawasi mereka. Collier mengatakan kalau itu tidak benar. Collier lalu dibuat mengaku oleh mereka dengan dimasukkan kepalanya ke dalam kakus. Untungnya, Bodin cepat menolong Collier dari mereka. Hampir setiap minggu, di penjara itu selalu memakan korban. Hari itu, seorang tahanan meninggal dan akan dikremasi, dipimpin oleh kepala penjara yang bernama Miss Dietrich. Sementara mereka ini adalah Harry dan Fred. Mereka bertugas membawa pasokan makanan ke dalam penjara. Hari itu adalah hari pertama Fred bekerja dengan Harry. Harry memberitahukan padanya kalau penjara ini isinya serabi lempit semua. Sebuah keuntungan jika mereka bisa mengambil jatah dari salah satu dari wanita tersebut. Sementara Collier dan yang lain saling bertanya tentang kasus mereka masing-masing. Bodin masuk penjara karena dia bekerja sama dengan seorang mata-mata yang merugikan negara, dan dia juga adalah kekasih dari Bodin. Hingga kini dia masih buron. Sementara Farhat masuk penjara karena kecanduan ngobat. Selain mengantarkan bahan makanan, Harry dan Fred juga menjual beberapa barang pada tahanan. Tapi sebelum itu, mereka harus minta izin dulu sama supervisor sel. Di sana Harry dan Fred langsung diserbu sama para tahanan wanita. Apalagi para wanita di sana sudah lama tidak mendapat belayan dari lelaki. Setelah itu, mereka menuju sel Collier dan yang lain. Di sana, Harry bilang kalau dia punya surat untuk Griar. Karena Griar tidak punya uang, dia membayar dengan pegang gunung kembar secara gratis. Tapi ternyata Griar kena tipu. Surat itu bukan untuknya, melainkan untuk Bodin dari kekasihnya. Griar rugi, Harry untung. Namun sial bagi Bodin, karena besok harinya kepala penjaga yang bernama Leite tahu kalau Bodin menerima surat secara ilegal. Semua surat yang masuk harus dicek terlebih dahulu oleh penjaga. Alhasil, Bodin dimasukkan ke dalam kurungan dan dilihat semua orang. Namun salah satu anggota mereka yang bernama Alcott mengatakan untuk tidak usah khawatir dengan Bodin karena dia sangat tangguh. Tidak hanya dikurung, Bodin juga disiksa dan dipaksa untuk mengatakan yang sebenarnya keberadaan mata-mata yang tidak lain adalah pacarnya. Namun Bodin tetap tutup mulut meskipun harus kena cambuk berkali-kali. Kekejaman itu disaksikan oleh seseorang yang menggunakan topeng. Setelah itu, Bodin dikembalikan ke dalam selnya. Dia langsung dibantu oleh Alcott dan bertanya apa yang terjadi. Bodin mengatakan kalau dia melihat ada orang menggunakan topeng saat itu. Mereka masih belum tahu siapa di balik topeng itu. Namun yang pasti dialah dalang kekerasan di balik semua ini. Bodin juga mengajak Alcott untuk merencanakan kabur dari penjara. Namun Alcott tidak yakin bisa karena dinding penjara itu sangat tinggi. Sementara esok paginya, Fred disuruh Harry untuk mengantarkan bahan makanan ke dalam gudang. Sementara dia akan melihat-lihat cewek.
Saat di perjalanan, dia tidak sengaja melihat ada pemandangan indah. Dia melihat Alcott sedang mandi, dan Alcott menyadari akan hal itu. Selesai mandi, Alcott diam-diam mengambil pisau yang ada di dapur umum. Dia menunggu Fred yang sedang mengantarkan bahan makanan ke dalam gudang. Dia mengancam Fred karena telah mengintip dirinya tadi. Sebagai gantinya, Alcott meminta Fred untuk main dengannya. Tapi baru sebentar Letty datang dan memergoki mereka. Sementara Fred buru-buru kabur dan mengajak Harry pergi. Alcott mendapat siksaan sama seperti yang dialami Bodin, disaksikan oleh seseorang yang bertopeng. Setelah selesai, Alcott rencananya akan dimusnahkan. Untungnya si dokter melihat dan meminta Letty untuk dibawa ke ruangannya. Karena melihat Alcott bonyok-bonyok, si dokter menemui kepala penjara dan ingin membicarakan masalah itu. Dia merasa kalau tindakan penjaga sudah keterlaluan. Meskipun kriminal, mereka tidak seharusnya mendapat perlakuan seperti itu di penjara. Namun Miss Dietrich membantah kalau penjaga di sini sudah melakukan yang terbaik dan tidak menyakiti tahanan. Tapi dia seperti menyembunyikan sesuatu. Akhirnya si dokter mengalihkan pembicaraan. Dia mengajak Miss Dietrich untuk makan malam dengannya. Ajakan itu diiyakan olehnya. Keesokan harinya, Alcott dan Bodin masih membicarakan rencana kabur mereka. Namun sepertinya mereka butuh anggota lagi. Jadi dia mengincar Collier supaya mau ikut dengannya meskipun harus berhadapan dengan Greer. Karena Collier adalah anak buah kesayangannya. Greer yang melihat itu lantas mengancam Alcott. Namun Alcott malah balik memberikan tantangan. Jika dia berhasil mengalahkan Greer, Collier harus ikut dengannya. Esoknya, Alcott dan Greer bersiap untuk adu baku hantam. Mereka sampai nyebur ke dalam lumpur hingga akhirnya Alcott berhasil menang dari Greer. Karena menang, Collier akan ikut dengannya. Greer dan yang lain juga jadi berubah pikiran. Mereka semua akan ikut dengan Alcott dan Bodin untuk kabur. Paginya, mereka menjalankan rencana awal dengan membuat kerusuhan saat jam makan. Kerusuhan itu membuat Letty dan penjaga lainnya harus ikut andil dalam menenangkan mereka. Rencana itu ternyata berhasil. Sementara itu, Greer masuk ke ruangan Letty dan mengambil alat sesuai rencana. Namun Alcott, Collier, Bodin, dan Verina harus masuk ke dalam sel isolasi. Setelah itu, Harry dan Fred datang lagi sambil membawa dagangannya. Di sana Greer mencoba merayu Harry untuk diajak mantap-mantap. Oleh karena itu, Greer meminta Harry untuk mengambil kunci dari penjaga supaya bisa masuk ke dalam dan enak-enak dengannya malam ini. Harry yang tergiur akan melakukan apa saja supaya bisa mengambil kunci tersebut. Setelah Harry pergi, Greer bersiap menjalankan rencana selanjutnya. Dia mengikatkan sebuah benda di kucing Farina yang nantinya akan dibawa ke mereka. Namun di sini, Greer merasa kesal dengan tingkah Harad karena obatnya sudah habis. Harad bertingkah seperti anak kecil. Dia terus merengek. Dia tidak bisa hidup tanpa obat-obatan. Dia juga merasa kalau Greer kini tidak lagi peduli dengannya. Jadi dia mengambil pisau kecil dan menyayatkan pisau itu pada leher Greer. Sementara Collier dipanggil oleh Letty dan mendapat siksaan dengan ular karena telah berbuat onar. Dia hanya bisa berharap Bodin dan Alcott bisa cepat menolongnya. Tak lama, kucing Farina datang membawa sebuah kawat yang diberikan oleh Greer. Mereka bersiap untuk melanjutkan rencana mereka. Sedangkan si dokter sedang asik makan malam romantis dengan Miss Dietrich malam itu. Tapi Miss Dietrich tiba-tiba mendapat sinyal kalau dirinya harus mengerjakan urusan. Bodin sengaja memancing Letty supaya datang padanya. Sampai di sana Bodin langsung mengikat leher Letty menggunakan kawat tersebut. Letty juga dipaksa untuk membuka pintu sel. Letty akhirnya dibawa ke ruang siksaan. Bodin yang lain berhasil menyelamatkan Collier. Letty diikat dan dihadapkan oleh ular kobra lalu ditinggalkan. Sementara Bodin dan yang lain mengejar sosok yang menggunakan topeng tersebut. Dan ternyata dia adalah Miss Dietrich. Semua terkejut termasuk si dokter. Sementara Harry dan Fred yang berhasil mengambil kunci sel melihat kalau Greer sudah tidak bernyawa. Lantas Fred mengajak Harry untuk segera meninggalkan tempat itu. Harry melihat kalau Harad memegang pisau. Dia yakin kalau dialah yang telah menghabisi Greer. Saat mereka keluar, mereka dijegat oleh Alcott dan yang lain. Mereka membajak mobilnya dan menyuruh ikut dengannya. Harad juga ikutan kabur karena pintu sel dalam keadaan terbuka. Namun penjaga melihatnya dan menembaknya. Karena tembakan itu Bodin dan yang lain jadi ketahuan. Mereka akhirnya saling perang. Kucing Verina juga ikutan turun dari mobil, yang akhirnya membuat Verina mengejarnya, tapi dia kena tembak.
hingga akhirnya Harry tancap gas dan mendobrak pintu. Paginya Bodin menuliskan surat untuk kekasihnya. Dia meminta Collier untuk memberikan surat itu kepadanya karena sepertinya Bodin tidak akan bertahan. Dia terkena tembakan. Sementara Miss Dietrich yang diculik tersadar dan diam-diam mengambil pistol. Dia mengancam Alcott, namun ternyata pistol itu tidak ada pelurunya. Karena sudah mengancamnya, Alcott menyuruh Harry untuk menyantap Miss Dietrich saat itu juga, mumpung dia tidak berdaya. Namun baru pemanasan, tiba-tiba para polisi dan penjaga mengepung mereka. Alhasil mereka kembali perang. Sementara Bodin meminta Collier untuk kabur saat itu juga. Bodin dan Alcott terpojok dan terkena tembakan. Namun Alcott masih bertahan. Dia menembak mobil yang tangki bensinnya bocor. Alhasil mobil itu meledak bersama Miss Dietrich di dalamnya. Sementara itu, Collier yang kabur memberitakan sebuah mobil. Pria itu bertanya mau kemana dia diantar. Collier mengatakan untuk diantarkan ke mana saja. Sesuai permintaan, Collier dibawa kembali ke penjara karena polisi itu adalah seorang polisi. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film The Big Doll House. Jika kalian punya rekomendasi film untuk di-review, silahkan tulis di kolom komentar ya lur. Dan sampai jumpa.